Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Azmi baru 2 hari pindah ke desa itu. Kerjaannya sebagai petugas lapangan di kantor kecamatan bikin dia harus rela ditempatkan di mana aja, termasuk di desa kecil yang jaraknya sejam dari kota. Begitu turun dari bus, dia langsung mikir keras soal satu hal. Mau tidur di mana malam ini? Sebenarnya, kantor sempat janji bakal nyiapin kontrakan. Tapi pas Azmi nanya lagi lewat telepon, jawabannya malah bikin kesal. Wah, belum dapet mas. Kalau bisa cari sendiri dulu ya, nanti biayanya diganti. Begitu kata orang kantor. Ya udah, sore itu Azmi jalan keliling desa sambil nyaret koper kecilnya. Jalannya berbatu, rumah-rumah di pinggir jalan jaraknya lumayan jauh, sebagian besar rumah kayu atau semi permanen. Dia mampir ke warung buat beli air mineral sambil nanya sama ibu warung soal tempat kos atau kontrakan murah. Kontrakan? Waduh, sini jarang yang ngontrakin mas. Palingan tanya Pak RT aja. Dia suka bantuin orang nyari, jawab ibu warung sambil menyerahkan botol air. Oke bu, Pak RT rumahnya di mana ya? Tanya Azmi lagi. Nah, itu di ujung jalan sana, rumahnya yang catnya hijau. Ada papan tulisannya juga. Langsung aja ke situ. Setelah bayar dan pamit, Azmi jalan lagi. Rumah Pak RT gampang banget dikenali, karena memang satu-satunya rumah yang ada papan bertuliskan Ketua RT 03. Azmi ketok pintu pelan, lalu keluar seorang bapak sekitar 50-an, pakai sarung sama kaos oblong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya mas? Jawab Pak RT sambil melirik koper Azmi. Azmi langsung menjelaskan maksudnya. Baru pindah kerja, belum sempat cari tempat tinggal, butuh kontrakan murah. Pak RT cuma manggut-manggut sambil garuk kepala. Kontrakan? Sih di sini susah mas, gak banyak orang nyewain rumah. Tapi ada satu sih, rumah kosong, katanya pelan. Oh ya, di mana pak? Mata Azmi berbinar. Pak RT mendesah sebelum jawab. Cuma ya, ini saya kasih tahu dulu. Itu rumahnya, gimana ya ngomongnya? Agak diisi, bukan sama orang, jin muslim, gak ganggu, asal kita sopan aja. Banyak orang sini gak berani aja karena ya itu. Cuma kalau Mas Azmi gak keberatan ya silakan aja, gratis kok. Azmi diam sebentar, otaknya muter antara percaya gak percaya. Mau nolak tapi dia juga gak punya pilihan lain. Masa iya tidur di musola terus 3 bulan ke depan? Akhirnya dia angguk pelan. Ya udah deh pak, saya coba aja dulu. Bagus, ya udah, saya anterin sekarang aja, biar sekalian, kata Pak RT sambil ambil kunci dari rak. Azmi ngikut di belakang. Rumah itu letaknya agak di pinggir desa, dekat kebun singkong. Jalannya mulai menyempit, kanan kiri udah jarang rumah. Setelah jalan sekitar 5 menit, akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu yang ukurannya sedang. Catnya putih, agak kusam, halaman depannya ada pohon mangga besar sama rumput liar. Dia mampir ke warung buat beli air mineral, sambil nanya sama ibu warung soal tempat kos atau kontrakan murah. Yang penting, jangan sombong, jangan bikin ribut, jangan ngomong kotor. Udah, itu aja, jelas Pak RT sambil menyerahkan kunci. Azmi terima kunci itu sambil ngeliat ke sekeliling. Rumahnya sebenarnya nggak terlalu serem. Jendela-jendela masih utuh, pintu juga bagus, cuma debunya tebel. Nggak ada tanda-tanda angker yang kayak di film-film. Cuma memang hawanya agak dingin padahal masih sore. Listrik masih nyala, air juga ada. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil saya aja, kata Pak RT sambil mundur. Ya pak, terima kasih banyak ya, jawab Azmi. Begitu Pak RT pergi, Azmi pelan-pelan buka pintu. Begitu pintu kebuka,
Bau debu sama kayu tua langsung kecium. Dia taruh kopernya di ruang tamu, lalu muter-muter sebentar. Ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur kecil, sama kamar mandi. Semua kosong, cuma ada beberapa tikar sama kursi kayu. Azmi mulai beberes seadanya. Dia buka jendela biar udara masuk, lap meja yang penuh debu, terus nyiapin kasur tipis yang dia bawa dari kota. Sampai maghrib, dia udah selesai beresin kamar depan buat tidur. Dia juga sempat beli nasi bungkus di warung buat makan malam. Waktu azan Isya, dia keluar sebentar buat sholat di musola deket situ. Orang-orang di musola pada ramah. Cuma ya, masih aja ada yang bisik-bisik sambil nengok ke arah dia. Azlu cuma senyum dan pura-pura nggak dengar. Balik ke rumah sekitar jam 9 malam, suasana desa udah sepi banget. Langit cerah, bulan kelihatan penuh. Begitu masuk rumah, hawa dingin itu berasa lagi. Dia nutup pintu, kunci, terus duduk di ruang tamu sambil main HP. Sambil mikir, dia nanya pelan ke dirinya sendiri. Beneran ada jin di sini ya? Dia ketawa kecil, nyoba nggak mikirin omongan Pak RT. Toh sampai sekarang nggak ada apa-apa. Rumahnya cuma sunyi. Sunyi banget. Sampai suara jangkrik pun kedengaran jelas. Jam setengah 11, Azmi akhirnya masuk kamar. Dia matiin lampu ruang tamu, cuma lampu kecil yang dia biarin nyala. Sebelum tidur, dia sempat lihat sekeliling lagi. Nggak ada yang aneh. Jendela ketutup, pintu kekunci. Ah, paling cuma cerita orang desa aja, gumamnya sambil rebahan. Tapi begitu dia mulai merem, tiba-tiba telinganya nangkap suara samar. Suara orang ngaji. Kayak dari jauh, pelan, tapi jelas. Suara itu datang dari arah dapur. Azmi langsung buka mata. Dia diam, dengerin lagi. Betul, ada suara ngaji. Dia sedikit bangun, bekas bandungan, mau dicek ke dapur, tapi kakinya berat banget. Akhirnya, dia cuma duduk di kasur, dengerin sampai suara itu pelan-pelan hilang sendiri. Dia nengok ke pintu kamar yang udah dia kunci. Masih kunci, nggak ada apa-apa. Azmi rebahan lagi, narik selimut. Ya udahlah, besok aja, bisiknya pelan. Besok masih panjang, masih 2 malam lagi. Malam pertama Azmi di rumah kosong itu dimulai biasa aja. Setelah beberes, dia sempat keluar sebentar buat beli gorengan sama teh manis di warung ujung jalan. Biar nggak terlalu tegang, dia sengaja ngobrol sebentar sama ibu warung, walaupun ibu itu cuma jawab seadanya. Begitu balik lagi ke rumah, jam udah hampir setengah 9 malam. Dia nyalain lampu ruang tamu sama kamar, duduk sebentar di kursi kayu sambil makan gorengan. Di luar, suasana desa sunyi banget. Cuma ada suara jangkrik sama anjing kadang-kadang menggonggong dari jauh. Dia nyetel HP buat denger musik pelan sambil ngecek pesan dari grup kantor. Setelah selesai makan, dia beberes piring sekali lagi, cuci tangan, lalu masuk kamar. Badannya capek juga setelah seharian jalan cari rumah, angkat-angkat barang, dan beberes. Begitu baring di kasur tipis, dia matiin lampu kamar, cuma lampu kecil yang dia biarin nyala. Sebelum tidur, dia sempat lihat sekeliling lagi. Nggak ada yang aneh. Jendela ketutup, pintu kekunci. Ah, paling cuma cerita orang desa aja, gumamnya sambil merem. Tapi begitu dia mulai merem, tiba-tiba telinganya nangkap suara samar. Suara orang ngaji. Kayak dari jauh, pelan, tapi jelas. Suara itu datang dari arah dapur. Azmi langsung buka mata. Dia diam, dengerin lagi. Betul, ada suara ngaji. Dia sedikit bangun, bekas bandungan, mau dicek ke dapur, tapi kakinya berat banget. Akhirnya, dia cuma duduk di kasur, dengerin sampai suara itu pelan-pelan hilang sendiri. Dia nengok ke pintu kamar yang udah dia kunci. Masih kekunci, nggak ada apa-apa. Azmi rebahan lagi. Ya udahlah, besok aja, bisiknya pelan. Besok masih panjang, masih 2 malam lagi. Hari kedua di rumah itu,
Rasanya Azmi udah mulai terbiasa. Pagi, dia pergi kerja ke kantor kecamatan, ketemu orang baru, ngurus dokumen, lalu makan siang di warung dekat kantor. Siang sampai sore, semuanya berjalan biasa. Cuma waktu pulang ke rumah lagi, dia sempat ngerasa hawanya masih sama, dingin dan agak aneh. Azmi sampai di rumah sekitar jam 5:30 sore. Dia sempat berhenti sebentar di teras, ngeliat ke halaman. Pohon mangga di depan bergerak pelan kena angin. Sunyi, kayak biasa. Begitu masuk, dia taruh tas kerja di kursi, buka baju kerja, lalu ganti kaos santai. Badannya capek, tapi perut juga mulai keroncongan. Dia sempat mikir mau beli nasi bungkus lagi di warung, tapi akhirnya dia buka koper dan nemu mie instan sama roti. Azmi ke dapur, nyalain kompor, masak mie, sambil ngeteh. Dapurnya gelap, jadi dia nyalain lampu dulu. Lampunya redup, warna kuning, bikin dapur kelihatan agak suram. Tapi dia pikir, ya sudahlah. Setelah mie matang, dia bawa mangkok sama teh ke meja makan di tengah. Sambil makan, dia nyalain HP, scroll berita. Sesekali dia nengok keluar lewat jendela, suasananya sama aja kayak malam. Sepi, cuma suara jangkrik dan angin yang bikin daun berisik. Baru 2 suap, tiba-tiba mangkoknya geser sendiri. Azmi berhenti ngunyah. Tangannya masih megang sumpit. Dia lihat mangkok itu. Barusan jelas banget, mangkoknya kegeser sekitar sejengkal ke kanan. Dia tarik napas perlahan. Mungkin meja nggak rata, gumamnya pelan. Tapi begitu dia lepas sumpit, piring kecil yang ada di meja ikut goyang pelan, terus berhenti sendiri. Azmi diam. Suasananya jadi canggung banget. Orang itu masih ngeliatin Azmi beberapa detik, lalu balik badan dan jalan lagi ke tempat duduknya. Orang-orang lain juga sempat nengok sebentar ke arah Azmi, lalu kembali lagi baca-baca. Azmi masih berdiri kaku sampai semua suara ngaji itu tiba-tiba berhenti. Lampu-lampu gantung mulai padam satu persatu, suasana jadi gelap. Azmi refleks mundur, nyari jalan keluar. Tapi pintu tempat dia masuk tadi udah nggak ada. Dia kebangun dengan nafas ngos-ngosan, keringet dingin netes di kening sama punggung. Begitu matanya kebuka, dia masih lihat langit-langit rumah, lampu kecil ruang tamu yang temaram, sama suara jangkrik dari luar. Dia duduk pelan, napasnya masih berat. Matanya nyari jam dinding. Jam 2:30 sore. Dia cuma tidur sebentar, tapi rasanya mimpi itu lama banget. Azmi berdiri, jalan ke dapur buat cuci muka. Air dingin bikin dia agak tenang. Tapi di kepalanya suara orang itu masih kedengeran jelas. Jangan bikin ribut di rumah kami. Azmi berdiri lama di depan wastafel, merhatiin wajahnya sendiri di cermin kecil. Wajahnya pucat, matanya merah. Dia balik lagi ke ruang tamu, duduk sambil mikir. Dia coba ingat-ingat. Selama ini dia nggak pernah teriak-teriak di rumah ini, nggak pernah nyetel musik keras-keras, nggak pernah ngelakuin apa-apa yang aneh. Tapi kenapa orang itu bilang begitu? Azmi lihat sekeliling. Rumah itu sunyi tapi hawa dinginnya makin terasa. Dia duduk sambil melipat tangan, kepala nunduk. Ya udahlah, mulai besok kalau bisa nggak ngomong banyak-banyak, nggak bikin ribut, nggak aneh-aneh, bumamnya sendiri. Dia ambil teh yang udah dingin di meja, minum sedikit, terus rebahan lagi di kursi sambil merem. Tapi sampai malam, suara itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Malam kedua setelah mimpi aneh itu, Azmi sengaja tidur lebih awal. Badannya capek, pikirannya juga masih berat. Seharian dia mikirin terus ucapan orang berjubah putih di mimpinya. Jangan bikin ribut di rumah kami. Sepulang kerja, dia nggak kemana-mana. Makan seadanya di rumah, terus beberes sedikit, lalu masuk kamar. Lampu kamar dia biarin nyala, pintu dikunci rapet, dan dia coba tidur sambil baca doa pelan-pelan. Sekitar jam 11 malam, dia akhirnya bisa tidur. Tapi jam 2 pagi, dia kebangun lagi. Awalnya dia pikir cuma karena kedinginan. Selimut udah dia tarik sampai dagu, tapi hawa kamar tetap dingin banget. Waktu dia buka mata, kamar masih sama, sepi, cuma suara jangkrik dari luar yang kedengeran.
Tapi tiba-tiba telinganya nangkap suara lain. Suara pelan, kayak orang jalan di atas kepala. Duk, duk, duk. Azmi diam. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Dia pasang telinga baik-baik. Betul, suara itu dari atas, dari loteng. Padahal rumah ini jelas-jelas cuma satu lantai. Nggak ada tangga, nggak ada ruangan di atas. Tapi suara itu jelas banget. Langkah kaki pelan, mondar-mandir di atas. Awalnya langkahnya pelan, kayak orang lagi jalan santai. Lalu berhenti sebentar. Hening. Azmi hampir lega. Tapi beberapa detik kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini lebih cepat. Kayak orang lari-lari kecil, bolak-balik di atas. Duk, 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 duk. Azmi duduk di kasur, napasnya mulai berat. Dia ngeliatin langit-langit kamarnya. Cuma papan triplek sama bolok kayu. Nggak ada apa-apa. Tapi bunyinya jelas banget di atas kepalanya. Dia tarik selimut, nutup sebagian wajahnya sambil berbisik sendiri. Astagfirullah, ya Allah. Dia coba baca doa pelan-pelan. Surat Al-Fatihah, ayat kursi, apapun yang dia ingat. Suara itu tetap ada. Makin lama malah makin keras. Kadang berhenti sebentar, terus bunyi lagi lebih cepat. Azmi udah nggak berani berdiri atau buka pintu. Badannya kaku. Cuma bisa duduk sambil merapat ke tembok. Suara itu kadang geser ke atas ruang tamu, kadang balik lagi ke atas kamar. Ada saatnya suara itu berhenti lama, bikin Azmi mikir semuanya udah selesai. Tapi nggak lama, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih berat. Seperti ada 2 atau 3 orang yang jalan bersamaan. Duk, 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 duk. Azmi mulai gemeteran. Tangannya dingin. Telapak kakinya juga dingin. Dia cek HP. Jam di layar nunjukin 02.43. Ya Allah, masih lama banget sampai subuh. Gumamnya pelan. Azmi tarik napas panjang, terus baca doa lagi. Matanya masih mantengin langit-langit. Dalam hati dia berharap suara itu berhenti. Lama-lama dia merem, berusaha nggak dengerin, tapi suara itu malah tambah keras. Sekarang bunyinya kayak orang lari cepet bolak-balik. Duk, 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 duk. Dia tutup telinga pakai bantang, tapi tetap kedengeran. Rasanya malam itu nggak habis-habis. Sampai sekitar jam 4 kurang, suara itu pelan-pelan berhenti. Nggak ada langkah lagi, cuma sunyi. Hawa di kamar masih dingin, tapi suara itu bener-bener hilang. Azmi baru bisa rebahan lagi. Badannya masih gemeteran, tapi dia paksa merem sambil nunggu azan subuh. Begitu azan terdengar pelan dari musola, Azmi baru berani buka pintu kamar, keluar ke ruang tamu. Lampu-lampu masih nyala semua. Dia ngelihat ke atas, ke langit-langit rumah. Nggak ada tanda-tanda apa-apa, cuma papan kayu tua yang diem aja. Dia jalan ke dapur, cuci muka, terus duduk di kursi. Badannya lemes, matanya berat. Tapi di dalam kepalanya suara itu masih terngiang-ngiang. Malam itu bikin Azmi makin yakin rumah ini memang gak kosong. Sore itu Azmi pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Di kantor pun pikirannya gak tenang sejak malam sebelumnya yang penuh suara langkah di loteng. Badannya pegal karena tidur gak nyenyak, kepalanya juga berat. Begitu sampai rumah, suasana seperti biasa, sepi dan dingin. Dia buka pintu, taruh tas kerja di kursi, lalu langsung duduk. Matanya jelalatan ke sekeliling. Rumah ini makin terasa asing, makin bikin was-was. Heningnya rumah bikin kupingnya malah makin tajam nangkap suara-suara kecil. Kayak suara lantai berderit sendiri, tiupan angin dari sela jendela, bahkan bunyi jam dinding pun jadi bikin risih. Azmi diam sebentar, terus narik napas panjang. Nggak bisa gini terus. Takut mulu juga kate, gumamnya sendiri. Dia berdiri, keluarin HP dari sakunya, colok ke speaker kecil yang dia bawa dari kos lama. Dia pilih playlist musik yang agak rame, terus pencet tombol play. Suara musik dangdut koplo dari HP mengalun keras di ruang tamu. Awalnya dia lega. Suara musik bikin rumah berasa lebih hidup. Dia sampai ikut duduk sambil goyang-goyang kepala. Nah, gini dong, biar rame dikit, katanya pelan. Dia nyetel musik makin keras sambil jalan ke dapur, ambil air minum, terus balik lagi ke ruang tamu. Tangannya ikut neken-neken beat di meja sambil senyum tipis. Tapi baru sekitar 5 menit, musik nyala, tiba-tiba jelek, lampu rumah mati. Suasana langsung gelap,
Musik juga ikutan mati karena HP-nya ikutan mati. Azmi diam di tempat, kaget. Dia masih megang gelas di tangan, matanya liatin sekeliling. Gelap total, cuma ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat jendela. Dia balik lagi ke dalam, megang kepala. Lah, kenapa cuma di rumah gue? Belum sempet dia ambil lilin, tiba-tiba terdengar suara krek 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 dari arah dinding belakang. Kayak ada yang ngegesek-gesek tembok. Azmi berhenti, merhatiin suara itu. Lama-lama suara itu pindah ke langit-langit, terus hilang. Azmi mulai panik. Tangan gemetar, napas berat. Dia balik lagi ke ruang tamu, duduk lagi. Dalam hati dia cuma bisa bilang, "Ya Allah, jangan yang aneh-aneh lagi." Tiba-tiba dari arah rak buku di pojok terdengar suara brak, sesuatu jatuh. Azmi kaget. Dia nengok pelan-pelan. Di lantai ada selembar kertas putih. Dia diam sebentar, terus memberanikan diri buat berdiri. Kakinya dingin, tapi dia tetap jalan ke rak itu. Dia ambil kertas yang jatuh, terus balik lagi ke kursi. Kertas itu polos, tapi di tengahnya ada tulisan tangan besar pakai tinta hitam. Tulisannya cuma satu kalimat, "Jangan berisik." Azmi baca tulisan itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Keningnya dingin karena keringat dingin mulai netes. Dia lihat ke sekeliling. Nggak ada siapa-siapa, cuma hawa rumah makin dingin. Dia buru-buru bangun, naruh tulisan itu di meja, terus jalan cepet ke kamar. Begitu di kamar, dia kunci pintu, duduk di kasur sambil meluk lutut. Kepalanya masih muter-muter mikirin tulisan itu. Jangan berisik. Dia ingat lagi mimpinya 2 malam lalu. Orang berjubah putih bilang, "Jangan bikin ribut di rumah kami." Sekarang, setelah dia negat nyetel musik keras-keras, lampu rumah mati sendiri, lalu kertas itu jatuh dengan pesan yang sama. Azmi merem, napasnya panjang-panjang, terus berbisik ke diri sendiri, Iya, maaf, gue diam aja sekarang." Malam itu dia tidur lebih cepat, tanpa nyetel musik, tanpa buka apa-apa lagi. Lampu tetap mati sampai pagi. Malam itu, Azmi udah nggak tahu harus gimana lagi. Semua kejadian selama seminggu ini bikin dia capek lahir batin. Suara langkah di loteng, bisik-bisik tetangga, mimpi aneh, lampu mati, sampai tulisan "jangan berisik" yang muncul tiba-tiba. Semua bikin dia sadar kalau rumah ini memang bukan rumah biasa. Dia pulang kerja lebih cepat, beli roti sama air mineral di warung, lalu masuk rumah pelan-pelan. Rasanya kayak masuk gua, hening, dingin, bikin bulu kuduk berdiri. Begitu masuk, dia duduk di kursi ruang tamu. Tas kerja dia taruh di lantai, jaket dia lepas, lalu dia bersandar sambil nutup mata. Ya udahlah, kalau emang begini terus, paling nggak malam ini aku diam aja. Nggak ribut, nggak macem-macem, bisiknya sendiri. Dia buka roti, makan sedikit, lalu ambil air minum. Perutnya udah nggak begitu lapar. Yang dia pikirin cuma besok pagi, begitu matahari muncul, dia bakal ngomong sama Pak RT soal rumah ini. Kalau bisa pindah, dia mau pindah. Tapi malam ini dia mutusin buat diem di ruang tamu, nggak di kamar. Dia udah siapin sajadah kecil, duduk sambil baca doa pelan-pelan. Lampu ruang tamu dia biarin nyala. HP dia taruh di samping, udah nggak mau buka apa-apa lagi. Dia baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan doa apapun yang dia ingat. Kadang mulutnya gemetar, tapi dia paksain terus. Waktu jalan jarum jam udah nunjukin hampir tengah malam, suasana makin aneh. Hawa di ruang tamu jadi lebih dingin. Angin tipis kayak lewat dari sela-sela jendela, padahal semua jendela udah dikunci. Azmi tetap duduk, nggak berani berdiri. Matanya sesekali melirik ke arah dapur, kadang ke langit-langit,
tapi nggak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba suara kursi di depannya berderit pelan. Azmi mendongak. Kursi itu bergerak sendiri lalu berhenti. Hening lagi. Dia nahan nafas, matanya masih mantap ngeliat kursi itu. Beberapa detik kemudian, sesuatu muncul di situ. Pelan-pelan, dari kosong, sekarang ada sosok berjubah putih duduk di kursi itu. Mukanya samar, nggak jelas, tapi tubuhnya nyata. Jubahnya panjang sampai ke lantai, kedua tangannya diletakkan rapi di pangkuan. Azmi bengong, badannya kaku. Tangannya yang tadi megang sajadah sekarang gemetar hebat. Sosok itu diam sebentar, lalu kepalanya menoleh pelan ke arah Azmi. "Terima kasih, sudah sopan," katanya pelan, tapi suaranya berat tapi jelas. Azmi nggak bisa jawab apa-apa, bibirnya kaku, matanya melotot kecil. Sosok itu melanjutkan masih dengan nada tenang. "Kami cuma jaga rumah ini." Azmi telan ludah, jantungnya berdetak kencang, tapi dia paksa mulutnya untuk ngomong. Maaf, saya nggak maksud ganggu." Dia mengangguk sekali. "Tidak, kau tidak ganggu. Kau cuma perlu jaga sikap. Rumah ini bukan rumah biasa." Azmi cuma bisa diem, badannya makin dingin, punggungnya basah sama keringat. Sosok itu pelan-pelan berdiri, badannya tinggi, tapi langkahnya nggak bersuara sama sekali. Dia jalan ke arah pintu depan. Sebelum hilang, dia nengok lagi, suaranya pelan tapi tegas. "Kalau tetap sopan, kami pun akan diam. Rumah ini aman." Azmi cuma bisa ngangguk kecil. Dadanya sesak, tapi di sisi lain ada sedikit lega. Sosok itu akhirnya memudar pelan-pelan sampai nggak kelihatan lagi. Suasana ruang tamu kembali hening, hawa dingin juga berangsur-angsur hilang. Azmi masih duduk di kursinya, nafas berat, pandangan kosong. Setelah beberapa menit, baru sadar dirinya masih hidup, masih di sini. Dia elap keningnya yang basah, lalu merem sambil bersandar ke sandaran kursi. Malam itu, dia nggak pindah ke kamar. Dia tidur di kursi ruang tamu, masih meluk sajadah sambil pelan-pelan ngomong ke dirinya sendiri. "Baiklah, saya sopan, saya diam." Dan malam itu nggak ada lagi suara langkah di loteng, nggak ada suara sendok jatuh, nggak ada ketukan di jendela. Hanya sunyi, dan Azmi akhirnya bisa tidur sampai subuh. Pagi itu Azmi bangun lebih awal dari biasanya. Badannya masih pegal-pegal, tapi pikirannya udah bulat. Dia nggak mau tinggal di rumah itu lagi. Semalam, setelah melihat sendiri sosok berjubah putih duduk di ruang tamu dan bilang, "Kami cuma jaga rumah ini," Azmi sadar dia nggak akan pernah bisa benar-benar tenang kalau terus di situ. Dia keluarin koper, masukin baju seadanya, berkas-berkas kantor, sama sedikit barang yang dia bawa dari kos lamanya dulu itu. Nggak banyak, cuma butuh waktu setengah jam buat beresin semua. Begitu matahari mulai naik, dia mandi cepat, pakai baju kerja, lalu berdiri sebentar di ruang tamu. Dia mandangin kursi tempat sosok itu duduk semalam. Kursi kayu tua itu masih ada di situ, diam aja, nggak ada bekas apapun, tapi hawa dinginnya masih kebayang di kulit. Azmi narik nafas panjang. "Makasih ya, sudah nggak ganggu," bisiknya pelan sambil ngelirik ke arah kursi itu. Lalu dia angkat kopernya, keluar rumah, dan nutup pintu pelan-pelan. Rasanya kayak masuk gua. Hening, dingin,
bikin bulu kuduk berdiri. Begitu masuk, dia duduk di kursi ruang tamu. Tas kerja dia taruh di lantai, jaket dia lepas, lalu dia bersandar sambil nutup mata. Ya udahlah, kalau emang begini terus, paling nggak malam ini aku diam aja, nggak ribut, nggak macem-macem, bisiknya sendiri. Dia buka roti, makan sedikit, lalu ambil air minum. Perutnya udah nggak begitu lapar. Yang dia pikirin cuma besok pagi, begitu matahari muncul, dia bakal ngomong sama Pak RT soal rumah ini. Kalau bisa pindah, dia mau pindah. Tapi malam ini, dia mutusin buat diam di ruang tamu, nggak di kamar. Dia udah siapin sajadah kecil, duduk sambil baca doa pelan-pelan. Lampu ruang tamu dia biarin nyala. HP dia taruh di samping, udah nggak mau buka apa-apa lagi. Dia baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan doa apapun yang dia ingat. Kadang mulutnya gemetar, tapi dia paksain terus. Waktu jalan jarum jam udah nunjukin hampir tengah malam, suasana makin aneh. Hawa di ruang tamu jadi lebih dingin, angin tipis kayak lewat dari sela-sela jendela, padahal semua jendela udah dikunci. Azmi tetap duduk, nggak berani berdiri. Matanya sesekali melirik ke arah dapur, kadang ke langit-langit, tapi nggak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba, suara kursi di depannya berderit pelan. Azmi mendongak. Kursi itu bergerak sendiri lalu berhenti, hening lagi. Dia nahan nafas, matanya masih mantap ngelihat kursi itu. Beberapa detik kemudian, sesuatu muncul di situ. Pelan-pelan dari kosong, sekarang ada sosok berjubah putih duduk di kursi itu. Mukanya samar, nggak jelas, tapi tubuhnya nyata. Jubahnya panjang sampai ke lantai, kedua tangannya diletakkan rapi di pangkuan. Azmi bengong, badannya kaku. Tangannya yang tadi megang sajadah sekarang gemetar hebat. Sosok itu diam sebentar, lalu kepalanya menoleh pelan ke arah Azmi. "Terima kasih, sudah sopan," katanya pelan, tapi suaranya berat tapi jelas. Azmi nggak bisa jawab apa-apa, bibirnya kaku, matanya melotot kecil. Sosok itu melanjutkan masih dengan nada tenang. "Kami cuma jaga rumah ini." Azmi telan ludah, jantungnya berdetak kencang, tapi dia paksa mulutnya untuk ngomong. Maaf, saya nggak maksud ganggu." Dia mengangguk sekali. "Tidak. Kau tidak ganggu. Kau cuma perlu jaga sikap. Rumah ini bukan rumah biasa." Azmi cuma bisa diam. Badannya makin dingin, punggungnya basah sama keringat. Sosok itu pelan-pelan berdiri. Badannya tinggi, tapi langkahnya nggak bersuara sama sekali. Dia jalan ke arah pintu depan. Sebelum hilang, dia nengok lagi. Suaranya pelan tapi tegas. "Kalau tetap sopan, kami pun akan diam. Rumah ini aman." Azmi cuma bisa ngangguk kecil. Dadanya sesak, tapi di sisi lain ada sedikit lega. Sosok itu akhirnya memudar pelan-pelan sampai nggak kelihatan lagi. Suasana ruang tamu kembali hening. Hawa dingin juga berangsur-angsur hilang. Azmi masih duduk di kursinya, nafas berat, pandangan kosong. Setelah beberapa menit, baru sadar dirinya masih hidup, masih di sini. Dia elap keningnya yang basah, lalu merem sambil bersandar ke sandaran kursi. Malam itu, dia nggak pindah ke kamar. Dia tidur di kursi ruang tamu, masih meluk sajadah sambil pelan-pelan ngomong ke